Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kembali kami akan lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Ganjar kalau begitu. Pak Ganjar, jadi apa sebenarnya target dari tim UAS ke depannya? Artinya kan perlu juga dipastikan sebuah tenggat waktu begitu untuk memastikan bahwa kasus ini memang kalau perlu ditutup, ditutup. Kalau misalnya memang akan dilanjutkan, dilanjutkan. Tapi apakah ada tenggat waktu begitu yang ada, karena itu 1 tahun. Nanti kalau enggak kita minta perpanjangan dan seterusnya. Maka sebenarnya kebutuhan-kebutuhan kita ada di situ. Maka kemarin saya juga bertanya kepada para penegak hukum itu. Kalau kita kira saudara tidak menemukan, pastikan saja. Nggak enak itu pimpinan kita dijelek-jelekin terus. Nggak enak bangsa ini. Putuskan saja bahwa Anda kemudian declare bertiga mengatakan kasus ini ditutup. Silakan hadapi publik. Sederhana sekali. Dan ada kepastian. Bukankah negara hukum itu salah satunya adalah kepastian? Ya. Itu yang kita minta kemarin. Maka kemudian kita katakan, apakah tidak cukup kalau Anda tidak mau menutup bukti putusan pengadilan, bukti yang 1 troli itu, kurang apa lagi? Tapi di situ kredibilitas dari DPR pun juga dipertaruhkan, bukan? Karena kan pada waktu itu sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa kasus ini bermasalah. Tapi ternyata tidak bisa saya dibuktikan bertanya secara hukum. sampai dengan statement itu, kami sudah mempertaruhkan diri. Bahwa bangsa ini harus ada kepastian. Itu makanya saya sampaikan bahwa harus kalau Anda berani, putuskan. Tapi jangan diambangkan begini. Oke, Pak Fahri. Kalau sekarang ini kan sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang apakah ada kasus atau tidak. Begitu keputusan pengadilan sudah jatuh, yang melegitimasi seluruh hasil kerja polisi, kemudian BPK dan DPR, dalam satu paket keputusan yang luar biasa, ya, mengakui bahwa ini adalah kejahatan yang beruntun dari tahun 2001, dan ini adalah tindak pidana korupsi, kemudian menjatuhkan vonis kepada Hesam dan Refat, begitu ya. Maka sebetulnya tidak ada lagi pertanyaan tentang apakah ada kasus atau tidak. Ini jelas sudah kasus korupsi, begitu. Tinggal pertanyaannya kan, ke depan ini misteri yang saya bilang tadi. Saya ingin mengingatkan itu definisi kegilaan menurut Albert Einstein. Kalau kita ini melakukan sesuatu yang sama, terus dan terus menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu juga kegilaan sebetulnya. Makanya usul Prof tadi saya kira memang menarik untuk dipikirkan. Karena usul yang mana nih? Ya memang kalau tidak hukum memang menyerah. Jangan-jangan KPK ini juga lagi mengatakan kepada DPR, kami ini nyerah, ambillah langkah politik. Kira-kira mungkin KPK ngomongnya begitu. Baik, Mbak Cita, bagaimana ini adalah komentar terakhir gitu. Jangan-jangan memang kasus ini juga sudah ada kesepakatan dalam tanda kutip sebelumnya sehingga sudah selesai sebenarnya dari yang lalu-lalu. Saya sedikit dulu, saya setuju. Kemungkinan KPK emang ngeper. Ya, bola dilempar ke DPR, udahlah, ambil alih lah DPR, cuma kan KPK nggak berani gitu ya. Saya ingin menjawab yang soal misteri saja, ya, kata Pak Fahri, teman saya ini ada misteri besar. Misteri ini artinya apa? Maknanya apa? Saya kira publik sedikit banyak bisa baca, sudah tahu, opini sudah tahu lah opini. Bahwa dari ribut-ribut tentang Bank Senturi tempo hari, puncaknya itu waktu bulan Maret kalau salah, waktu pengambil putusan paket C itu ya, orang semua sudah tahu. Ini ada pihak-pihak tertentu yang very powerful, yang kemungkinan terlibat kalau Bank Senturi dibongkar total. Ya, nah demi jangan sampai pihak-pihak ini terungkap borok-boroknya, Bank Senturi mesti dipendam. Itulah misterinya. Sekarang tinggal menjawab lagi pihak-pihak itu siapa? Alah, Pak Ganjar, Pak Fahri, Kania, semua pihak kurang lebih sudah tahulah siapa itulah. Saya tidak tahu. Tapi kita akan tagih terus janjinya begitu kurang lebih seperti itu ya, Pak Cita ya. Saya juga akan ngawasin terus, tim UAS kita awasin. Ya, pengamat juga LSM, juga media massa harus ngawasi tim UAS supaya jangan lesu. Kalau lesu, hancurlah negara ini. Baiklah. Terima kasih Pak Cipta.